harus berhati-hati daripada jilmaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dulu siapa yang ikut alim salim, siapa orang ikut orang yang alim bisa selamat. Kenapa? Alimnya adalah amil dan mereka adalah mukhlis. Selain mukhlis, khaif. Udah punya ilmu, ngamalkan ilmu, ikhlas, masih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dulu itu siapa ngikuti orang yang alim adalah salah. Tapi di akhir zaman ini ada disebut alim tetapi bukan dijadikan panutan, harus berhati-hati. Kenapa? Karena tidak amil. Udah tidak amil, tidak ikhlas. Udah tidak ikhlas, tidak khaif, berani lagi. Itu bahaya. Itu adalah bahaya. Buya Syakur, gambar Yesus dan Bunda Maria di dalam Ka'bah. Ulama senusantara murka. Ucapannya telah lukai umat Islam. Berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbang? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran begitu semuanya. Dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling aku khawatir akan merusak aku punya umat, akan menghancurkan aku punya umat, aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Ini orang lebih bahaya daripada Dajjal. Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ulama usu, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang suka memutarbalikkan ayat, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kaum zindik yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan daripada kemunkaran dan kebatilannya. Na'udzubillah min dari. Jadi kata Nabi, ini lebih bahaya dari Dajjal, lebih menakutkan dari Dajjal, saudara. Maka muncullah ulama su, ulama-ulama yang paling ditakuti oleh Nabi, melebihi daripada takutnya Nabi kepada Dajjal, melebihi dari takutnya Nabi kepada Dajjal. Bagaimana fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal itu dahsyat, mengaku Tuhan dan hamba-hamba Allah pada percaya. Bagaimana tidak percaya? Orang dibunuh langsung disuruh hidup-hidup. Ternyata fitnah Dajjal begini dianggap kecil dibanding fitnah seorang yang punya ilmu tapi nggak punya tarbiyah, nggak pernah menata hatinya sehingga punya ilmu dengan kesombongan. Nah ini tingkat kesombongan ini akan berkembang kalau dibiarkan tidak diberi tarbiyah, sampai sombong, akhirnya sombong kepada syariat. Muncullah sekarang banyak
Orang belajar agama tapi malah jauh, merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi, Islam mengacu begitu. Dimulai dari merendahkan ulama dulu, kan begitu. Merendahkan ulama, setelah merendahkan ulama meningkat nanti. Akhirnya apa? Mengatakan Al-Quran tidak harus diikuti selagi ada kemaslahatan selain dari Al-Quran. Ini yang selama ini lagi ngebum, lagi rame ini. Mendahulukan maslahatnya umat daripada Al-Quran. Ini kan orang sakit, diam-diam meninggalkan Al-Quran. Mereka bukan orang tidak belajar, mereka belajar, akan tapi dengan kesombongan. Dimulai dari sombong dengan ulama-ulama, sampai pada akhirnya sombong kepada Rasulullah, dan sombong kepada Allah. Islam ngacu. Hari ini ada, dan berkembang. Mereka ngerti, diskusi Islam ngerti. Tapi ada hijab antara kebenaran dengan hatinya. Na'udzubillah min dalik. Nah, karena itu kepada segenap umat Islam yang ada, saya ajak semua, yuk ke depan lebih selektif. Jangan sembarangan kita memilih guru.